kita akan bahas tentang perlindungan hak cipta Indonesia. Sebagai konsultan kekayaan intelektual, saya pun merasa miris melihat apa yang terjadi pada grup band punk Sukatani ini. Kita ketahui bahwa hak cipta merupakan salah satu dari perlindungan kekayaan intelektual. Jadi lagi-lagi upaya bela polisi oleh polisi akhirnya merusak citra polisi. Tetapi kalau untuk membela kebenaran, menghancurkan kejahatan, kita dukung Kepolisian Republik Indonesia, keluarkan senjata apinya, tembak pelaku kejahatan. Kalau terjadi lagi, ya sudahlah Pak Kapolri, nggak usahlah sayang sama Bapak Kapoldanya Pak. Tuh Kapoldanya sampai jajarannya, Ditkrim Umnya, Ditkrim Susnya, Kabak Humasnya, Kadif Humasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Adheri Zulfikri Sitompul, advokat, pengacara, konsultan hak kekayaan intelektual, pengamat kebijakan publik dan pengamat politik. Sobat muda, pemirsa sekalian, selamat tengah malam menjelang pagi. Ya, itulah kehidupan di Jakarta. Dalam episode sekarang ini kita akan membuat suatu pertanyaan. Siapa ya yang sebenarnya meminta band Sukatani untuk menghapus dan men-take down lagu Bayar dari jagat maya permusikan di Indonesia dan memerintahkan alias nyuruh 2 personil dari band Sukatani untuk meminta maaf kepada Kapolri Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo dan khususnya institusi Polri. Apakah ini perintah langsung dari Kapolri Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk membredel kebebasan berekspresi yang diekspresikan melalui karya seni lagu? Penasaran kan sobat muda, pemirsa sekalian? Yuk nonton sampai habis ulasan berita terkini dari kami, Adheri Zulfikri Sitompul, bersama channel YouTube Bandit Kota News. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Nah, sobat muda sekalian dan pemirsa yang mengikuti channel YouTube Bandit Kota News ini, ternyata terungkap dan diakui oleh Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Kadif Propam dan Kabiro Paminal Mabes Polri, menyatakan ada keterlibatan anggota polisi dari Direktorat Cyber Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang diduga melakukan intimidasi dan membredel lagu Bayar. Yang di dalam lagunya itu ada sindiran bayar polisi. Itu membuat gerah oknum, kalau dikatakan itu suatu kejahatan.
Tapi yang pasti yang melakukannya diduga adalah anggota Direktorat Cyber Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Akibat pemberedelan ini ya luar biasa, hampir merusak citra dan kredibilitas Bapak Presiden Prabowo Subianto dan presisinya Kapolri Jenderal Listio Sigit. Banyak yang menyampaikan ke saya dan banyak saya mendengar, waduh, ini sepertinya kembali ke zaman Orde Baru kita. Semua dibredel. Bagaimana? Kebebasan ekspresi dilindungi tidak di Indonesia ini? Pernyataan Kapolri yang menyatakan tidak anti kritik akhirnya rusak akibat ulah anggota polisi cyber Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang diduga melakukan penguntitan dan pemanggilan personel band punk Sukatani, sehingga menjadi sorotan netizen dan masyarakat Indonesia. Nah, setelah dipanggil dan diinterogasi oleh Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah, muncullah video permintaan maaf. Kemudian video menyatakan akan men-take down dari seluruh platform media sosial maupun YouTube, Spotify, dan sebagainya. Miris sekali kita melihat kejadian ini, di mana terkesan intimidasi pihak Kepolisian Republik Indonesia sudah di luar nalar, semakin merusak nama baik kepolisian, semakin jauh dari rakyat Republik Indonesia akibat perbuatan yang dilakukan oleh anggota polisi Direktorat Cyber Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Ya, itulah yang terjadi. Sangat miris ketika seluruh TikTok, media sosial lainnya berseliweran hujatan, cacian, makian kepada Kapolri Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo. Upaya presisi beliau sepertinya karam, kandas akibat tingkah laku anggotanya sendiri. Dalam videonya, kedua personel dari band punk Sukatani meminta maaf ke Kapolri dan Polri. Kedua personel tersebut adalah Muhammad Sitfa Al-Ufti atau Electro Guy sebagai gitaris dan Novi Citra Indriaki atau Twister Angels sebagai vokalisnya. Selama ini grup band asal dari Purbalingga ini selalu memakai topeng di dalam actionnya, dalam aksi panggungnya, selalu tertutup dan menjadi animals, menjadi penasaran orang nengoknya, kayak mana sih mukanya, kayak mana sih wajah penyanyinya. Akhirnya terbuka terang benderang dengan pengakuan video yang viral itu. Pertanyaan berikutnya, apakah dengan sukarela video itu dibuat? Kemudian, apakah teks yang dibacakan siapa yang membuatnya? Jelas dari raut wajah kedua vokalis kelihatan wajah tertekan, kelihatan wajah intimidasi dari kejahatan, dianggap sebagai penjahat, sebagai musuhnya Kepolisian Republik Indonesia.
kekhawatiran akan ditangkap, kekhawatiran akan dipenjara, kekhawatiran akan disakiti di dalam sel. Itu menjadi momok dua vokalis tadi. Apakah netizen masyarakat Indonesia mau menerima begitu saja? Ternyata tidak. Sehingga sekali lagi Kepolisian Republik Indonesia kalah dengan no viral, no justice. Baru kemudian turun Karopaminal melakukan pemeriksaan, dan terakhir ada 6 personel Direktorat Cyber Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang sampai saat ini statusnya terperiksa. Kita akan ikuti bagaimana tindak lanjutnya. Apakah mendapatkan hukuman etik PTDH maksimal atau demosi, penundaan kenaikan pangkat sampai berapa lama? Selama ini personel band asal Purbalingga itu tidak menampilkan wajahnya. Inilah kali pertama mereka memperlihatkan wajah ke publik. Ini juga yang membuat gempar jagat raya musik Indonesia, jagat maya media sosial Indonesia sampai ke luar negeri. Bahkan viral ada juga lagunya dinyanyikan secara bahasa Inggris. Bisa sobat muda, pemirsa sekalian, mengklik di TikTok, judulnya bagaimana bayar berbahasa Inggris. Kelihatan luar biasa kan? Efek negatif dari perbuatan anggota kepolisian Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah menghancurkan segala kebaikan yang dilakukan oleh anggota kepolisian yang telah berbuat baik di mata masyarakat. Ibarat akibat nila titik rusak susu sebelah. Mirisnya, ada upaya intimidasi dan diduga diancam paksa dalam men-takedown lagu bayar yang liriknya bayar polisi. Ya, silakan bagi yang penasaran, lihat dan ikuti dan cari serta nikmati lagu ekspresi anak bangsa yang berasal dari Probolinggo. Akhirnya Bapak Kapolri, seperti saya sampaikan tadi, dihujat habis-habisan. Seketika presisi mengalami stagnasi dan kemunduran akibat tingkah pola yang dilakukan oleh anggotanya sendiri. Atas perintah Kapolri, maka Divpropam Biro Paminal melakukan pemeriksaan dan 6 terperiksa telah diperiksa di Mabes Polri. Nah, apakah akibat ini mengakibatkan Kepolisian Republik Indonesia atau disingkat Polri menjadi kalah lagi dalam no viral, no justice? Kita ingat Kapolri dalam rapat pimpinan Polri di gedung Tribrata telah menyampaikan jangan sampai Kepolisian Republik Indonesia kalah dengan no viral, no justice. Apa yang disampaikan Kapolri dalam Rapimnas itu dianggap nol oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia sendiri. Dianggap tidak berharga. Artinya udah nggak ada lagi wibawa sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
Itulah akibat ulah yang merusak apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit. Kapolri di dalam rapat pimpinan tegas menyatakan jajarannya di seluruh Indonesia untuk segera cepat melakukan pembenahan diri dan internal. Dia mengingatkan penilaian publik terhadap institusi Polri yang kian tergerus turun. Berarti Bapak Kapolri sudah merasakan citra nama baik Kepolisian Republik Indonesia ini hancur dan menurun, tidak dekat lagi ke rakyat. Pengayoman, pelayanan hanya jadi angan-angan. Kapolri pun meminta para anggotanya dari level, ya sekali lagi ya, dari level Mabes Polri, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, sampai unit terendah. Artinya unit terendahnya di mana? Di Kapolsek. Di mana? Di pos polisi, Kapospol. Unit terendah. Untuk melakukan respon cepat dalam pelayanan publik dan memberikan kepuasan kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada masyarakat, termasuk melindungi kebebasan berekspresi. Kapolri menyatakan, tentunya kita harus terus meningkatkan hal-hal yang menjadi perhatian masyarakat, respon cepat terhadap pengaduan-pengaduan yang masuk. Sehingga Divpropam Polri pun melakukan langkah cepat, membuka saluran WhatsApp pengaduan langsung bagi masyarakat yang tertindas oleh perilaku anggota Kepolisian Republik Indonesia di seluruh Indonesia, sehingga bisa cepat mengantisipasi hal-hal yang dapat merusak citra Polri ke depannya. Itu luar biasa. Tetapi sekali lagi, hancur. Semakin menurun responsibility masyarakat Indonesia akibat ulah anggota kepolisian itu sendiri. Kapolri juga memerintahkan agar seluruh kepala satuan unit kerja membuat akun-akun khusus yang resmi di media sosial, melakukan pelayanan untuk memudahkan interaksi dengan masyarakat, sehingga kemudian setiap ada peristiwa, ada kejadian, bisa langsung dijawab, tidak menunggu viral. Itu yang ditekankan oleh Bapak Kapolri Listio Sigit, Jenderal Polisi, di dalam Rapim Polri baru-baru ini di Gedung Tribrata, Mabes Polri. Apakah perintah ini tidak sampai ke bawah? Ataukah ada masalah dengan telinga-telinga anggota Kepolisian Republik Indonesia? Masuk kanan, keluar kiri. Masuk kiri, keluar kanan. Lebih baik dipecat oleh Bapak Kapolri anggota Kepolisian Republik Indonesia yang seperti ini, yang tidak mendengarkan perintah Bapak Kapolri, yang meniadakan kepiawaian dari seorang pimpinan Polri, yang menghilangkan kewibawaan seorang jenderal polisi. Banyak masih kejadian-kejadian yang terekam jejaknya secara elektronik. Hari ini saja sudah ada terjadi beberapa kejadian. Akibat perintah tegas Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit yang dianggap remeh oleh bawahannya, sekali lagi pertanyaannya, apakah sudah tidak ada
wibawa dari Bapak Kapolri ini? Apakah sudah muncul titik kebosanan terhadap pimpinan Kapolri itu sendiri yang datang dari anggota polisi sendiri? Itu pertanyaan besarnya Bapak Listio Sigit. Saya secara pribadi sangat bangga atas presisi yang Anda lakukan. Banyak kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang masih terlindungi oleh beberapa anggota polisi yang memiliki kemauan, kredibilitas, kemampuan, keahlian, kecerdasan dalam mengejawantahkan perintah Bapak Kapolri. Tetapi akibat milas titik rusak susu sebelanga, akibat perbuatan beberapa anggota kepolisian Republik Indonesia, hancur nama baik dan hancur presisi Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo, Jenderal Polisi. Nah, pemirsa, sobat muda sekalian, apakah ada dugaan ini merupakan perlawanan dari anggota kepolisian yang bertangan jahat, yang bertangan hitam untuk menghancurkan nama baik dan citra Presiden Prabowo? Ya, seperti saya katakan tadi, ini udah ibarat kayak era zaman Orde Baru. Di mana-mana pemberedelan, di mana-mana dilarang untuk mengungkapkan ide dan gagasan maupun kritikan terhadap penguasa di Republik Indonesia ini. Ataukah kejadian-kejadian di zaman Bapak Jokowi yang menyisakan berbagai persoalan yang menjadi tersangka tetapi tidak dilakukan teknis penyelesaian di tingkat pengadilan. Akhirnya Bapak Presiden Prabowo mengambil inisiatif dan memerintahkan Kementerian Hukum untuk memberikan amnesti terhadap para tahanan politik yang tidak selesai hukumnya. Nah, ditambah lagi predikat presisi Bapak Kapolri juga menjadi take down juga bagaimana kembalinya marwah dari Bapak Kapolri. Kita akan lihat kemampuan ke depan dan hasilnya bagaimana. Sahabat sekalian, kita coba mengkuliti dugaan apa sih yang terjadi di kepolisian daerah Jawa Tengah ini. Baru-baru lalu di wilayah hukum Polda Jawa Tengah terjadi beberapa kali tindakan yang merugikan masyarakat dan mencoreng citra Polri itu sendiri. Mulai dari penembakan pelajar SMKN 4 Semarang yang dituduh demonstrasi namun ujungnya baru mengakui anggotanya telah melakukan penembakan secara sengaja terhadap pelajar SMKN 4 tersebut. Jadi lagi-lagi upaya bela polisi oleh polisi akhirnya merusak citra polisi. Itu baru satu. Yang kedua, kejadian lagi juga dilakukan anggota polisi yang di Polres Tabes Semarang dan di Polsek Tembalang yang diduga melakukan pemerasan
senilai 2,5 juta terhadap sepasang sejoli. Dan mirisnya, ketika digerebek, kata orang Jawa, digrebek, kata orang Batak, oleh masyarakat, diancam tembak, bah. Luar biasa, emangnya bisa senaknya itu mengeluarkan senjata api, menakut-nakuti masyarakat karena dia berbuat jahat. Tetapi kalau untuk membela kebenaran, menghancurkan kejahatan, kita dukung Kepolisian Republik Indonesia, keluarkan senjata apinya, tembak pelaku kejahatan. Geng motor, tembak. Begal, tembak. Apabila memang ada kejahatan di depan matanya. Tetapi ketika anggota polisi itu yang melakukan kejahatan, luar biasa, mengeluarkan senjata api, menodong ke masyarakat, mengancam menembak, hukum berat, pecat PTDH. Itu yang diharapkan oleh masyarakat. Kalau tidak, lagi-lagi akan muncul pertanyaan, biarlah saya dihukum, paling demosi, sebentar lagi naik pangkat lagi dan berikan jabatan juga. Hati-hati Bapak Kapolri. Mudah-mudahan menjadi sorotan tajam ke depannya bagi pucuk pimpinan di kepolisian daerah seluruh Indonesia maupun di tingkat Polres sampai tingkat Polsek. Hati-hati. Semoga tidak lagi terulang kejadian-kejadian yang sama ataupun yang lebih parah di wilayah hukum kepolisian daerah Jawa Tengah. Nah, kalau terjadi lagi, ya sudahlah Pak Kapolri, nggak usahlah sayang-sayang sama Bapak Kapoldanya, bah. Tukar Kapoldanya sampai jajarannya, dari Krim Umnya, dari Krim Susnya, Kabak Humasnya, Kadif Humasnya, apa boleh buat? Sampai dengan jajaran Polres, sampai dengan jajaran Polsek, rombak total. Kalau terjadi terulang kembali hal-hal yang mencoreng citra Kepolisian Republik Indonesia, tidak hanya di Jawa Tengah, kejadian juga ada di beberapa tempat yang akan saya sampaikan setelah ini. Baiklah, sobat muda, para pemirsa sekalian, kita akan bahas tentang perlindungan hak cipta Indonesia. Sebagai konsultan kekayaan intelektual, saya pun merasa miris melihat apa yang terjadi pada grup band punk Sukatani ini. Kita ketahui bahwa hak cipta merupakan salah satu dari perlindungan kekayaan intelektual dan merupakan bagian yang terintegral, yang tak terpisahkan dari hukum Indonesia. Perlindungan hak cipta adalah bentuk pengakuan negara terhadap kebebasan berekspresinya. Merupakan kebebasan berekspresi warga negara dan hak khusus bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk menggandakan hasil karya mereka. Kemudian pencipta juga dapat mendapatkan manfaat ekonominya dari karya mereka tersebut. Yang jelas hak cipta juga melibatkan beragam bidang seperti ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dibentuk karena perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan sastra sudah sedemikian pesatnya sehingga memerlukan tingkat perhatian, tingkat perlindungan negara dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait. Di dalam Undang-Undang Hak Cipta yang meliputi perlindungan terhadap hak penyiaran. Nah, jadi dalam konser ini kan disiarkan. Dalam konser ini ditonton di panggung secara langsung. Kemudian disiarkan melalui media
elektronik, Spotify, YouTube, TikTok, Facebook, dan sebagainya untuk bisa mempromosikan hasil karya anak bangsa. Di dalam Undang-Undang Hak Cipta, hak penyiaran ini diatur di dalam pasal 1 angka 15 yang menyebutkan bahwa penyiaran adalah mentransmisikan suatu ciptaan atau produk hak terkait tanpa kabel sehingga dapat diterima oleh semua orang di lokasi yang jauh dari tempat transmisi berasal. Itu tadi saya sampaikan. Nah, akibat video dua sejoli vokalis Sukatani ini yang menyatakan akan men-take down dari media sosial, Spotify dan YouTube serta sebagainya, dan meminta agar netizen dan masyarakat Indonesia tidak lagi menyanyikannya. Apakah itu terjadi? Sama sekali tidak. Malah semakin viral, semakin gencar, semakin kencang lagu itu dinyanyikan. Akhirnya Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polda Jawa Tengah, mempersilahkan untuk dinyanyikan kembali di dalam konser-konser yang diadakan dan diikuti oleh band punk Sukatani. No viral, no justice. Tadinya sedikit orang yang tahu tentang lagu itu. Akibat dari tindakan anggota polisi yang terekam jejak 6 orang anggota kepolisian dari Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah yang saat ini tengah diperiksa di Paminal Propam Mabes Polri, malah menjadi viral, malah menjadikan Kapolri jengah dan kecewa terhadap tindakan yang dilakukan oleh anggota kepolisian itu. Kemudian pemirsa, di pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta ayat 1-nya disebutkan ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra terdiri atas huruf D, lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks. Artinya lagu, nyanyian yang merdu dilantunkan oleh para penyanyi dan khususnya band punk Sukatani itu dilindungi oleh undang-undang. Nah, kemudian apakah lagu, seni, nyanyian itu merupakan salah satu dari kebebasan berekspresi yang dilindungi di Indonesia? Baik, kebebasan berekspresi di Indonesia ini diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Jadi terlihat jelas landasan hukumnya di dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kemudian, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan jaminan dan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat. Jelas, berarti dilindungi HAM-nya. Kemudian, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 menyebutkan bahwa hak atas kebebasan berekspresi, sekali lagi ya, kebebasan berekspresi dan berpendapat mencakup hak setiap orang untuk berpendapat tanpa
campur tangan. Itu dia. Jadi Ben Sukatani dalam videonya jelas menyampaikan lagu dan liriknya ditujukan kepada oknum anggota kepolisian yang melakukan berbagai tindakan tercela dan ramai jadi gunjingan serta hujatan terhadap anggota kepolisian yang didera saat ini dan banyak kejadian-kejadiannya. Kita ambil contoh. Mulai dari kasus dugaan pemerasan pengunjung DWP berujung dengan pemecatan Dir Narkoba dan jajarannya. Itu korbannya adalah warga negara Malaysia. Hancur presisi Kapolri di mata dunia, khususnya Asia Tenggara. Kemudian ada kejadian lagi, polisi tembak polisi dalam kasus Ferdi Sambo. Kemudian kejadian lagi, polisi tembak polisi dalam kasus Kasat Reskrim Polres Solo Selatan AKP Rianto Ulil Azhar akibat ditembak oleh Kabak Ops AKP Dadang Iskandar di Sumatera Barat. Kemudian ada lagi seorang anggota polisi di Lombok Timur berinisial HT tewas ditembak oleh MN yang merupakan rekan kerjanya sendiri. Polisi tembak polisi berakhir mati. Syukurnya bukan CCTV yang mati. Kemudian lagi, kejadian lagi, istrinya seorang polisi yang juga polisi dengan overmach, dengan keterpaksaan luar biasa membakar suaminya sendiri yang juga anggota polisi akibat judi online. Luar biasa akibat terpapar judi online ini. Dan saya yakin pelakunya wajib bebas. Dia melakukan itu karena tekanan, kejiwaan, keterpaksaan, overmach yang luar biasa. Dan jangan dipecat Bapak. Kemudian ada lagi selain yang tadi saya sebutkan di Jawa Tengah, polisi tembak warga, pelajar SMKN Negeri 4 dan polisi yang peras warga, sepasang sejoli 2,5 juta, ditambah lagi sambil menodong pistol pula ke hadapan warga. Masyarakat yang coba mengejar dan meminta pertanggungjawabannya. Miris. Kejadian lagi, Kapolres Nunukan Kalimantan Utara AKBP Saiful Anwar melakukan penganiayaan terhadap anggotanya yakni Brigadir Polisi SL S 20 tahun. Kemudian ada lagi perempuan asal Kabupaten Parigi Motang, Sulawesi Tenggara menjadi korban pemerkosaan oknum polisi. Itu IDGN yang saat itu menjabat sebagai Kapolsek Parigi. Kejadian lagi di Aceh, seorang perwira polisi memaksa pacarnya menggugurkan kandungannya dan pacarnya itu ada di Bali. Lagi-lagi citra polisi hancur. Ada lagi yang saya pegang sendiri, oknum kepolisian melakukan perekaman 12 video porno terhadap gundiknya, terhadap selingkuhannya, dan ketahuan oleh istrinya. Ya, miris. Alhamdulillah pelakunya telah dihukum oleh Kepolisian Republik Indonesia. Walaupun di PTDH di tingkat pertama, tapi dibanding kena demosi 14 tahun. Oke, saya tidak mau sebut nama. Gambaran lainnya, akibat milas titik rusak susu sebelang, akibat perbuatan anggota kepolisian yang bertangan hitam, yang bertangan jahat, merusak susu kebaikan sebelanga yang cukup besar dilakukan
oleh presisi Polri rusak. Kemudian kejadian lagi, Kapolres Luwu Utara yang diperiksa karena menembak tersangka yang tidak melakukan perlawanan, miris tak? Kemudian ada lagi polisi bunuh ibu kandungnya dengan memukul tabung gas 3 kg, kejadian di Bogor, di kepala ibu kandungnya sendiri. Apa yang terjadi? Perlu tim psikiater Polri terjun bebas, turun ke bawah. Tim Dokes Mabes Polri, Polda untuk turun terjun ke bawah, lakukan pemeriksaan psikotes. Bukan hanya mereka yang memegang senjata api, tetapi mereka juga yang tidak memegang senjata api tetapi merupakan anggota polisi. Sehingga efek-efek keburukan, kejadian-kejadian yang jelek yang baru saya sampaikan tadi dapat diminimalisir secara total oleh Polri sendiri. Kemudian kejadian terakhir yang saya rekam, seorang polisi yang bertugas di Polres Maros tertangkap dan diduga meniduri istri seorang pengusaha. Belum lagi kejadian terakhir lagi, kepolisian berduka di wilayah Polda Sumatera Utara, di mana beberapa perwira Resmo Polrestabes Medan dipecat gara-gara terlibat dalam dugaan pembunuhan terhadap seorang tersangka yang berada di dalam tahanan mereka. Kenapa saya katakan dituduh dengan pembunuhan, bukan dengan penganiayaan? Karena terjadi pembiaran terhadap luka-luka yang ditimbulkan. Nah, apakah selain di PTDH, para pelaku kejahatan yang merupakan anggota kepolisian Republik Indonesia ini juga dilakukan persidangan perkara pidananya, karena mereka juga merupakan masyarakat sipil di Pengadilan Negeri Wilayah Hukum tempat kejadian perkara. Mari kita klik, kita cek berbagai permasalahan yang terjadi. Apabila memang kita lihat dijalankan prosedur pidananya, mari kita acungi jempol presisi Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit berhasil. Tapi kalau tidak, maka akan kita jatuhkan jempol ke bawah. Tapi yakinlah, dengan ucapan Bapak Kapolri, dengan kesadaran beliau dan keinginan untuk memperbaiki citra Polri, maka mari kita doakan bersama agar cita-cita Polri kembali ke rakyat, cita-cita Polri menjadi pengayom, pelayan, pelindung masyarakat, dan menegakkan hukum dapat segera tercapai, sehingga mampu menyingkirkan polisi atau anggota polisi yang bertangan hitam, yang bertangan jahat, dan mengedepankan anggota polisi yang bertangan dan berperi kemanusiaan serta bertanggung jawab, mampu memegang komitmen Tribrata, mampu memegang komitmen Bayangkara di Republik Indonesia ini. Nah,
Kabar terbaru, luar biasa, Bapak Kapolri menawarkan kepada band Pang Sukatani untuk menjadi mitra dan duta polisi. Itu baru jempol. Walaupun agak goyang dikit Republik Indonesia ini akibat bayar. Sobat muda sekalian, lebih miris lagi terjadi pemecatan terhadap vokalis perempuan yang bernama Novi tadi, pecat jabatannya dari guru. Aduh, ada saja. Tapi akhirnya salah satu bupati menawarkan untuk bekerja di kabupatennya, pindah dari tempat sebelumnya. Luar biasa, Bapak Bupati. Tapi kalau saya sebutkan katanya promosi, salah saya. Tapi silakan sahabat muda serta pemirsa sekalian melakukan pengecekan, scrolling, cari di internet tentang Bupati selamatkan guru vokalis band Pang Sukatani untuk menjadi pegawai negeri di tempat dia berkuasa. Nah, sahabat muda sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi, ada anggota polisi bertangan hitam, bertangan jahat, ada yang bertangan putih, bersih, kemudian memiliki kemampuan, capability, dan kecintaannya terhadap masyarakat Republik Indonesia, menegakkan Tribrata, menegakkan Bayangkara, menegakkan hukum, maka pastinya kita masih butuh polisi. Kenapa saya sampaikan kita sangat butuh dan masih butuh polisi? Karena tanpa anggota kepolisian yang bertangan putih, bertangan dingin, yang berkredibilitas tinggi, maka kita tidak terlindungi. Namun dengan adanya mereka, maka mereka akan mampu memberantas kejahatan, membreder segala tindak pidana yang terjadi di Republik ini, menolkan kejahatan di segala sisi, mulai dari tingkat pos polisi, tingkat Kapolsek, tingkat Kapolres, tingkat Kapolda, sampai ke Kapolri. Mari kita junjung tinggi cita-cita Kepolisian Republik Indonesia. Mari kita doakan agar masyarakat Indonesia aman, tentram, berkat perlindungan yang diberikan oleh Kepolisian Republik Indonesia, dan terkikis seluruh kejahatan, terkikis dari bayar-membayar. Ketika mau lapor polisi, ketika mau masuk polisi, ketika lainnya yang dinyanyikan oleh bayar dalam lagu dari grup band Pang Sukatani. Mari Nasrullah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.